Ya. Halo, selamat sore semuanya. Selamat datang nih di webinar sertifikasiku BISIK Vol 37. Nah, berhubung sepertinya masih banyak nih teman-teman yang masih belum join sambil nunggu, teman-teman yang lain boleh banget nih untuk kenalan, dari mana asalnya dan bisa langsung tulis di kolom chat kita. Nah, sebelumnya untuk teman-teman nih yang mungkin belum mengetahui sertifikasiku tuh apa sih? Nah, sertifikasiku ini, adalah platform edukasi online yang menyediakan pelatihan, pembelajaran, dan persiapan ujian sertifikasi profesi dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan di berbagai bidang. Nah, kita juga banyak banget nih pelatihannya seperti ada analisis efek, ada manajemen resiko, dan junior web programmer, digital marketing, HR, dan banyak yang lainnya. Wah, iya, halo nih, ada Kak Dita dari Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Apa kabar nih Kak Dita? Yang lain juga boleh kalau mau kenalan di kolom chat. Ya, ada yang dari Jakarta Timur. Ya, halo juga Kak Arga dari Bogor. Halo semuanya. Oke, mantap. Ada juga dari Bandung, oke. Nah, udah sekitar 110 orang yang, bergabung sama kita di sini. Mmm Pasti teman-teman di sini udah pada tahu ya webinar hari ini bakal bahas tentang apa. Nah, jadi webinar kali ini kita kedatangan narasumber yang pastinya punya pengalaman yang banyak banget nih. Jadi judul webinar hari ini adalah implementasi manajemen risiko untuk menuju perusahaan yang lebih baik. Nah, kali ini webinarnya akan bersama Mas Enrico Fernanda Saputra yang merupakan compliance lead di PT Amantara Sekuritas Indonesia. Nah, kita sapa dulu nih narasumber kita pada sore hari ini. Halo Mas Enrico. Hmm, halo, selamat sore. Ya, selamat sore Mas Enrico. Apa kabar nih Mas? Alhamdulillah baik ya, tapi gini ya, ya di kondisi kita lagi di dalam kondisi COVID-19 ini ya kita harus semangat ya, Mhm. kita harus Iya betul. tetap menjalankan kegiatan-kegiatan kita lah. Oke, mantap. Berarti sekarang posisi lagi bekerja nih Mas atau gimana nih di kantor? Ya saya soalnya WFO setiap hari. Oke. Berarti sekarang, sebagai compliance lead di PT Amantara Sekuritas Indonesia sejak bulan Juni 2021 ini ya, Mas, ya? Iya, itu di saat itu saya baru dipromosikan Mhm. karena sebelumnya memang bagian saya sebelum di compliance lead memang menjadi risk management sih kebetulan. Oh, risk management, oke. Jadi Mas, untuk para peserta webinar hari ini, Mas Enrico ini merupakan lulusan Politeknik Negeri Jakarta, itu di bagian finance management. Nah, kebetulan banget nih, Mas, saya juga lulusan Politeknik Negeri Jakarta nih, Mas. Jadi kita satu alma mater nih. Aduh. Nah, terus juga sempet ngambil postgraduate juga di bidang finance management juga ya, Mas, di Mercu Buana ya? Ya, betul. Oke, mantep banget nih, Mas Fernanda juga, banyak banget pengalamannya. Nah, baik nih sebelum kita, mulai webinar pada sore hari ini, saya juga mau memperkenalkan diri nih sebelumnya ke peserta webinar hari ini. Jadi, kenalin nama aku Intan, aku dari sertifikasiku. Nah, mungkin habis ini kita bisa langsung aja nih mulai webinarnya, untuk acaranya. Jadi untuk semua teman-teman di sini yang mau nanya, bisa langsung tanya aja di kolom chat kita, ya. Nah, oke Mas, jadi baik ya Mas, jadi langsung aja aku masuk ke pertanyaan yang akan aku wakilkan untuk Mas Enrico nih ya Mas. Ya. Oke, jadi, berhubung, webinar kita kali ini akan membahas implementasi manajemen resiko di perusahaan, aku mau nanya nih Mas, seperti apa sih penerapan manajemen resiko yang bisa dikatakan berhasil? Ada nggak sih Mas, indikator atau tolok ukurnya gitu? Oke. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Eee, jadinya, gini, sebelumnya ya kita sambil
sambil ngobrol-ngobrol aja ya mungkin ya. Jadinya nggak usah terlalu formal Iya aja. boleh, iya, santai aja Mas. Mhm. Jadinya yang pertama-tama gini, pada dasarnya apa ya, kita mungkin di sini kita belajar bareng ya, di sini saya tidak mengajari, mungkin bisa di-correction juga kalau seandainya saya salah juga, jadinya kita saling belajar aja di sini ya. Kita saling sharing, apa pengalaman saya gitu, dan ya sebenarnya juga terlalu berlebihan kalau pengalaman saya juga sudah banyak. Oke, jadinya gini, secara teoritis yang saya ketahui pada dasarnya, jika kita ingin mengetahui apakah penerapan manajemen risiko itu berhasil atau tidak, pada dasarnya itu secara standarnya, standar khusus ya, saya berbicara tentang standar khusus. Untuk mengukur kalau di bahasanya mungkin secara teoritis itu berbicara mengenai, risk maturity level atau biasanya kita menyebutnya itu pengukuran tentang kematangan apakah suatu perusahaan dalam menerapkan manajemen risiko itu berhasil atau tidak. Pada dasarnya Mmm, itu belum ada standar khususnya. Jadinya oke, gini, cuman kalau kita kita melihatnya secara mata gamblang ya, pada dasarnya apakah manajemen risiko ini berhasil atau tidak sebenarnya mudah sebenarnya. Pada dasarnya kan, proses manajemen risiko itu ada yang dinamakannya itu risk assessment atau ya bahasa umumnya itu adalah penilaian risiko ya. Di dalam penilaian risiko ini apa yang kita lakukan? Yang pertama itu ada identifikasi, yang kedua itu ada analisis, dan yang ketiga itu ada evaluasi. Lalu apa yang bisa kita lihat apakah ini berhasil atau tidak? Jadinya gini, sebenarnya kan di dalam kita menilai ya, di dalam kita menilai ini, dari identifikasi ini apakah kita sesuai sasaran apa enggak sih? Pertanyaannya kan gitu. Nah, mmm, jadinya tuh kalau seandainya misalkan dari identifikasi, analisa kita sesuai dengan apa kepentingan dari suatu organisasi tersebut, itu pada dasarnya bisa dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko itu adalah berhasil. Setelah itu, setelah di apa, adanya penilaian risiko nanti akan adanya namanya penanganan risiko lah bahasanya. Di situ kita akan mengetahui gitu, bagaimana langkah-langkah selanjutnya, maksudnya lebih ke arah mitigasinya seperti apa, seperti itu. Jadinya kalau misalkan risiko tersebut bisa dimitigasi, kita bisa mengetahui, bisa melacak, dan kita bisa mengkontrol risiko tersebut secara efektif, itu bisa dikatakan bahwa penerapan manajemen risiko ini yang dijalankan oleh suatu organisasi adalah berhasil pada dasarnya itu. Dan, setelah itu juga balik lagi nih yang tadi saya sempat singgung yang dinamakan dengan risk maturity level. Jadinya saya pernah baca di suatu mana ya, itu di CRMS, itu di Center Center Risk Management Sustainability gitu deh pokoknya. Di situ memang mengatakan bahwa, Mmm, penerapan penerapan manajemen risiko ini kita tidak kita, secara standar ya, standar perhitungan lah mungkin, standar khususnya itu belum ada gitu, untuk kita mengetahui mmm, apakah berhasil atau tidaknya. Jadinya yang tadi yang saya katakan kita melihatnya secara mata gamblang gitu. Cuman gini, ibarat apa ya, menurut saya juga ibarat nantinya kayak dibutuhkan semacam standar gitu, kayak panduan ataupun pedoman gitu yang bisa digunakan untuk apa, digunakan perusahaan-perusahaan untuk, dapat mengukur kayak sejauh mana gitu penerapan manajemen risiko gitu yang sudah dilakukan gitu. Jadinya perusahaan bisa memperoleh juga gitu informasi sejauh mana gitu penerapan manajemen risiko ini apakah perlu diperbaiki, apakah perlu ditambah, ataupun ada yang perlu di-create kembali, pada dasarnya seperti itu. Itu sih. oke. Berarti kalau boleh aku elaborasi lagi, untuk, keberhasilan manajemen resiko itu sendiri, teori tolok ukurnya tuh sebenarnya belum ada ya, Mas? Jadi kayak lebih kayak, Mmm, apakah udah efektif kah selama ini gitu ya, Mas, ya, iya untuk betul, penanganannya? mhm, Oke. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin, indikator berhasil atau tidaknya si manajemen resiko itu. Nah, aku mau nanya lagi nih, Mas, apa sih sebenarnya manfaat
serta pengaruh dilakukannya implementasi manajemen resiko di perusahaan. Kalau kita berbicara manfaat dan pengaruh, Mhm. sebenarnya banyak ya pasti ya. Jadi Oke. gini, kalau kita berbicara pengaruh, mungkin pengaruh awal ya, pengaruh Mhm. awal misalkan nih, seandainya kita berbicara yang sebelumnya tidak pernah menjalankan manajemen risiko, dan setelah itu kita mengimplementasikan manajemen risiko. Pengaruhnya lebih ke mana? Biasanya ada yang dinamakan namanya cultural transition atau peralihan budaya ya, karena begini, Mmm. biasanya kan kalau kita tidak menerapkan manajemen risiko, kita tidak adanya apa ya, biasanya tidak ada identifikasi, tidak ada analisa dan sebagainya lah, apa proses-proses manajemen risiko itu tidak ada. But di saat kita melakukan implementasi manajemen risiko, kita akan menjadi apa ya, di saat, decision making-nya itu lebih proaktif dan kita tuh lebih awareness gitu terhadap masalah-masalah gitu, sebelum terjadi. Saya bukan berbicara setelah terjadi, but sebelum Mmm. muncul dan sebelum terjadi gitu. Jadinya di sini manajemen risiko tuh kayak ibarat diharapkan bisa menuntun suatu perusahaan untuk, eee kayak lebih ke arah forward looking gitu, untuk perjalanan ke depannya. Kita tuh Mmm. kayak sudah meramal lah, bahasanya seperti itu kan. Mmm. Jadinya, selain itu kalau kita berbicara manfaat ya, kalau berbicara manfaat tentu manajemen risiko ini manfaatnya sangat banyak sekali, yang mungkin yang bisa saya share di sini adalah manajemen risiko ini bisa membantu suatu perusahaan dalam menetapkan strategi ke depannya, yang pertama itu. Kemudian tuh bisa meninjau kembali strategi yang telah diterapkan sehingga dapat, bahasanya seperti relevan dengan situasi yang terus berkembang ya. Karena kan kita, pada dasarnya risiko itu muncul dari internal dan risiko eksternal kan, pada dasarnya seperti itu. Jadinya kita juga selain apa ya, mengidentifikasi risiko-risiko yang ada di dalam organisasi, kita juga harus memperhatikan risiko-risiko di luar gitu ya, ada berbagai macam risiko lah pada dasarnya seperti itu. Selain itu juga kalau kita berbicara manfaat kembali, selain itu juga, kita juga dapat manajemen risiko ini juga bisa membantu perusahaan dalam menghemat pengeluaran, sekaligus melindungi lah, bahasanya kita melindungi Mmm. future gitu, masa depannya gitu. Mhm. Mhm. Karena, eee, karena gini, rencana manajemen risiko yang dapat menentu apa, jadinya pada dasarnya rencana manajemen risiko yang tepat akan membantu perusahaan dalam menetapkan SOP lah, prosedur ataupun Mmm. kebijakan untuk menghindari ancaman, pada dasarnya seperti itu, atau meminimalisir dampak negatif ke depannya, serta mengatasi ancaman-ancaman yang tersebut lah, ibarat yang akan terjadi seperti itu. Selain itu juga, jika misalkan penerapan manajemen risiko ini kita juga membuat organisasi lebih percaya diri lah, bahasanya seperti itu, dalam menentukan keputusan bisnis, seperti itu. Selain itu juga prinsip tata kelola gitu, governance yang kuat dan berfokus pada manajemen risiko tentu dapat membantu mencapai tujuan perusahaan tersebut, pada dasarnya gitu. Ya, sebenarnya sih banyak kalau kita berbicara manfaat ya, jadi ya Iya. kalau dibicarakan satu-satu ya mungkin sampai besok gitu kalau saya berbicara manfaat-manfaatnya, kira-kira seperti itulah. Oke. Berarti ya intinya manfaatnya tuh cukup luas ya, Mas, karena berpengaruh penting dengan decision making di sebuah perusahaan gitu ya, Mas. Ya betul. Dan berpengaruh juga termasuk ke bidang finansialnya juga, keuangannya untuk ditentukan ke depannya gimana gitu ya, Mas. Berarti intinya tuh Iya ada di lebih, mitigasi sebelum ada, kecelakaan yang terjadi gitu ya, Mas. iya Jadi betul, penting banget. mhm mhm. Jadinya kalau boleh ditambahkan lagi, jadinya kita tidak hanya melindungi bisnis itu sendiri, bahkan kita Mmm. juga melindungi dari SDM kita sendiri juga ya. Jadinya Oke. jadinya kayak misalkan K3 pada dasarnya itu kan juga itu terbentuk karena adanya manajemen risiko ya, pada dasarnya gitu. Jadinya kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin juga gitu untuk semua
SDM-SDM di dalam organisasi dan tentu untuk klien-klien kita juga safety lah, ibarat seperti itu. Betul, oke. Oke deh, Mas. Nah, kalau tadi manfaat, aku mau nanya juga nih, apakah ada dampak negatifnya jika si manajemen resikonya ini nggak diterapin di suatu perusahaan, Mas? Eee, ya kalau untuk dampak negatif pasti ada ya, karena pada Mmm, dasarnya, manajemen risiko ini kalau di dalam perusahaan adalah salah satu pilar lah pada dasarnya gitu, salah satu pilar keberhasilan, suatu perusahaan, pada dasarnya seperti itu. Jadi apa sih dampak negatifnya? Gini sih, yang pasti kita akan tentu perusahaan dampak negatifnya yang paling negatif adalah perusahaan itu akan hancur pada dasarnya gitu, kalau saya berbicara oke. ya, pada dasarnya seperti itu. Karena gini, risiko itu melekat di dalam diri kita, bukan hanya di bisnis, bukan hanya di perusahaan, bahkan di dalam diri kita sendiri. Jadinya risiko ibarat ada di sebelah kita pada dasarnya. Cuman kita tidak tahu gitu, risiko ini kapan terjadinya, kapan kita akan bertemu dengan risiko ini, kita tidak tahu dan bagaimana cara kita, bisa meminimalisir jika risiko ini datang ke diri kita gitu. Dan itulah salah satunya kan implementasi manajemen risiko. Jadinya dampak negatifnya pasti kita akan menerima bencana yang kita nggak tahu gitu, nggak ada peringatan gitu pada dasarnya. Selain itu juga keputusan yang bisa dibuat tanpa informasi yang lengkap, selain itu juga tanpa ada pengetahuan yang memadai juga, itu juga berdampak negatif juga itu ibarat gini, di dalam jika kita ingin membuat suatu decision making, jika kita tidak adanya informasi, tidak adanya pengetahuan yang memadai gitu, pada dasarnya manajemen risiko kita akan mengidentifikasilah, bahasa bahasa istilahnya begitu. Apa yang kita Mhm, identifikasi? Informasi. Apa yang kita mhm, identifikasi? Pengetahuan, pada dasarnya itu. Makanya tadi saya sempat menyinggung, keputusan yang dibuat tanpa informasi dan tanpa adanya pengetahuan yang memadai. Lalu dampak negatifnya tuh yang terjadi seperti apa ya? Kira-kira, yang pertama itu pasti, estimasi pembiayaan perusahaan tidak bisa diperkirakan, yang pertama itu. Karena begini, jika kita mengidentifikasi suatu risiko, pada dasarnya kita kayak sudah memperhitungkan juga, apakah, pengeluaran-pengeluaran yang akan terjadi tuh kita bisa mengidentifikasi, pada dasarnya seperti itu. Jadinya yang meramal pengeluaran bukan hanya finance, bukan hanya accounting, pada dasarnya manajemen risiko ini juga kita meramal juga, kita melakukan forecast lah, bahasanya seperti itu. mmm, Lalu yang pasti juga pengambilan keputusan ini menjadi tidak efisien ya, pada dasarnya seperti itu. Karena kita yang dinamakan manajemen risiko itu kan kita adalah ya balik lagi gitu, prosesnya kita selalu mengidentifikasi, pada dasarnya seperti itu. Kita selalu menetapkan konteks lah, kalau di bahasanya establishing the context gitu. Kita tuh selalu melihat mhm, konteks internal dan kita juga melihat konteks eksternal pada dasarnya gitu. Jika kita tidak mengetahui, informasi-informasi itu secara internal, secara eksternal, bagaimana kita bisa decision making gitu secara efektif dan efisien gitu. Jadinya, jika pengambilan keputusannya juga tidak efisien kan pada dasarnya juga nanti kita akan apa ya, risiko yang terjadi itu lebih lebih banyak lagi jika kita tidak melakukan implementasi manajemen risiko. Selain itu juga cost-nya itu lebih besar dibandingkan jika tidak ada implementasi manajemen risiko, seperti itulah kira-kira, kayak gitu. Lalu juga apa ya, eee, selain itu juga, kalau misalkan kita berbicara dampak ya, pada dasarnya gini, eee ibarat gini ya, kalau kita ngomong istilah ya, ibarat kalau perusahaan tidak melakukan manajemen risiko, ibarat kita kayak naik pesawat, ada pilotnya ada, pada dasarnya gitu. Cuman tuh arahnya kita nggak tahu gitu. Jadinya ibarat kita naik pesawat,
ada pilotnya, ada yang nyetirin pada dasarnya gitu. Cuman Mmm, kita nggak tahu mau kemana. Itu jadinya kita bisa ke atas, kita bisa nubruk laut, kita bisa nabrak gunung, karena kita nggak tahu tujuannya ke depannya. Kita tuh di depan tuh kita tidak melihat apa-apa. Ibarat perumpamannya seperti itulah kira-kira, kalau kita tidak menerapkan manajemen risiko di suatu organisasi atau perusahaan. oke. Nah, mmm, tadi kan, selain manfaat menerapkan manajemen resiko bisa istilahnya memprediksi atau forecast, masalah apa aja nih yang bisa dihindari sebelumnya. Nah, selain itu nih Mas, ada nggak sih, pengaruh implementasi manajemen resiko yang bisa meningkatkan produktivitas perusahaannya gitu? Oke. Kalau kita berbicara tentang produktivitas, kita perlu ketahui ya, jadinya produktivitas ini kan pada dasarnya adalah suatu kegiatan produksi ya, yang menjadi kayak sebuah ukuran bagaimana baiknya sumber daya ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan untuk mencapai hasil yang optimal ya. Jadinya pertanyaannya apakah dengan menerapkan manajemen risiko dapat meningkatkan produktivitas? Tentu ya pasti iya ya, karena seperti yang tadi saya singgung gitu, jadinya pada dasarnya dampak atau manfaat lah, lebih tepatnya manfaat ya, manfaat dalam menerapkan manajemen risiko. Yang pertama itu kan kita bisa menekan suatu biaya ya, yang pertama itu. Tentu dengan tentunya dengan kita bisa menekan suatu biaya, kita bisa mendapatkan ya cuan lah bahasa bahasa kerennya ya, Iya. laba kita tuh tentu ya semakin banyak gitu kan. Dan selain itu gini, apa ya, jadinya kan kalau kita menerapkan manajemen risiko tentu kita menjadi, kita lebih kayak berhati-hati lah, kita memiliki prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnis ya. Dan kita akan ya setidaknya kita terhindar dari, lubang lah ibarat gitu kan. Nah ini otomatis akan membantu kita dalam meningkatkan produktivitas kita juga gitu. Ya balik Mmm, lagi, keuntungan yang diperoleh juga tentu akan meningkat ya dibandingkan kita tidak menerapkan manajemen risiko gitu. Pada dasarnya ya seperti itu. mhm, oke oke. Nah, eee, kira-kira ada nggak sih Mas contoh perusahaan yang tidak menerapkan manajemen resiko? Jadi kayak, mungkin jadi kayak gimana gitu perusahaannya kalau misal nggak menerapkan hal tersebut? Mmm, contoh ya, jadinya harus nyebutin PT ya? Ya, Atau nggak usah semoga sebut aja merek? mhm, eee, kalau kita berbicara contoh, mungkin kita ambil yang mudah saja ya, contohnya kayak gini aja, ya moga-moga ini juga nggak kenapa-napa sih kalau saya sebut PT-nya. Oke. Pasti kita tahu, PT Jiwasraya, asuransi Jiwasraya. Mmm, Ini ini sebenarnya masih kontradiksi juga sih antara pendapat orang lain dengan orang lain. Di sini juga ada yang mengatakan bahwa ada beberapa pandangan yang bicara bahwa asuransi Jiwasraya ini, apa ya, ibarat terjadinya kasusnya itu dikarenakan karena adanya praktik curang lah ibarat ya, mungkin mhm, bahasanya seperti apa ya, ya korupsi maybe lah. But sebenarnya kalau kita telaah lebih detail lagi, pada dasarnya ini murni akibat risiko investasi pada dasarnya. Ya, oke lah kita di sini berbicara investasi ya, ya mungkin karena basically ya bidang saya ada di sini ya gitu, ada di bidang mhm, pasar modal gitu. But kita mhm, di sini kalau kita berbicara risiko ini ya tidak tidak jauh dari manajemen risiko pada dasarnya gitu. Memang risiko investasi adalah salah satu lah ibarat dalam manajemen risiko gitu. Jadinya, ibarat gini loh, ibarat kalau seandainya ya, kita juga berbicara begini, jika pada dasarnya kan risiko investasi kalau di dalam asuransi itu hal yang pada dasarnya hal biasa ya. Mungkin di sini jika kita petik lebih dalam lagi, ini sebenarnya
mereka seperti menyepelekan gitu, pada dasarnya gitu. Mereka tidak melakukan manajemen lagi gitu, atas risiko-risiko yang ada gitu. Padahal jika di dalam perusahaan asuransi ya, terutama perusahaan asuransi. Asuransi ini kan setiap setiap periodenya tentu ada kewajiban-kewajiban klaim ya, klaim dari klien-kliennya gitu, dan mereka seharusnya harus memperhitungkan gitu antara ya tentang investasinya ya terutamanya ya begitu ya. Nah, di sini tuh, krisisnya tuh timbul gara-garanya ya, strateginya itu kurang kurang tidak ditangani secara seksama gitu dan tidak secara menyeluruh kalau dipikir-pikir, dan jadinya tuh itu bisa merembet gitu ke mana-mana permasalahannya. Jadinya sampai bahkan kerugiannya ya sebesar itu ya, you know lah gitu. Jadinya, apa, jadinya gini, kesimpulannya pada dasarnya, risiko itu pada dasarnya impact-nya ada risiko rendah, risiko menengah, dan risiko tinggi. Terkadang terkadang apa ya, kalau apa yang perlu ditangani dari risiko tersebut biasanya dari menengah atau menengah ke tinggi gitu. Biasanya yang rendah ini sedikit ya bukan disepelekan sih, mungkin maybe lebih ke arah, ya sudahlah gitu, rendah gitu dengan, apa ya, lebih ke arah probability-nya atau likelihood-nya itu tentu ya rendah gitu misalkan gitu. Jadinya impact-nya juga rendah gitu. Jadinya biasanya perusahaan tidak mau effort gitu untuk menanggulangi lah untuk risiko yang rendah ini. Tapi jika risiko rendah ini tidak kita, apa ya, tidak kita tangani secara menyeluruh ya, saya berbicara menyeluruh gitu. Kita kita kalau berbicara risiko, kita tuh tidak bisa gitu, kita tidak bisa menanggulanginya dengan setengah-setengah menurut saya ya. Karena jika kita setengah-setengah, risiko tuh akan muncul lagi gitu. Pada dasarnya memang risiko selalu ada ya, bukan seperti apa. Cuman kan tugas kita sebagai unit manajemen risiko adalah menahan agar risiko-risiko dari rendah sampai tinggi ini bisa kita mitigasi gitu, pada dasarnya seperti itu. Jadinya kita tidak boleh memandang sebelah mata gitu untuk risiko rendah ini, gitu loh. Jadinya, apa, ya tentunya ya kita juga, apa ya, selain itu ya juga kita pengelolaan sih, pengelolaan risiko yang efektif dan efisien ini juga penting ya pada dasarnya gitu. Karena gini, eee namanya risiko itu kan hal yang tidak pasti ya pada dasarnya gitu. Ya oke gitu, kita kita ya sulit ya, kita kita melihat yang ketidakpastian itu hal yang sulit gitu makanya sebenarnya menjadi manajemen risiko itu hal yang sulit sebenarnya. Kita kayak meramal gitu, padahal kita bukan Tuhan pada dasarnya gitu. Mmm, Jadinya sebenarnya gini, kayak balik lagi lah, kita berbicara tadi bagaimana penerapan manajemen risiko itu berhasil atau tidak. Kita melihat dari bagaimana kita mengimplementasi manajemen risiko ini efektif atau tidak gitu loh. Jadinya jika pada dasarnya yang penting yang penting itu dalam apa ya, penerapan manajemen risiko ini bisa efektif, bisa efisien, bisa tepat sasaran menurut saya, ya suatu perusahaan tentu ya akan ya mudah-mudahan baik-baik saja ya, ya tentu ya pasti ya bukan baik-baik saja sih, pasti akan ada, cuman kita bisa memitigasi gitu ke depannya gitu. Jadinya kita tidak akan, apa ya, mendapatkan impact yang powerful lah ibarat gitu. Jadinya masih bisa kita tangani secara risiko yang ada gitu. oke. Nah, mmm, kan kalau tadi kita ngomongin perusahaan yang, eee, tidak menerapkan manajemen resiko tuh contohnya, Mas. Nah, apakah ada perusahaan yang udah menerapkan manajemen resiko, tapi masih bisa terjadi kegagalan? Nah, jika iya, biasanya apa aja sih, Mas, faktor kegagalannya tersebut? Oh, I see. Jadi gini ya, pada dasarnya faktor kesuksesan ya, faktor Oke. keberhasilan dari suatu organisasi, pada dasarnya bukan hanya manajemen risiko yang baik pada dasarnya gitu.
Ibarat kan manajemen risiko adalah suatu, kayak tadi saya bilang, manajemen risiko adalah salah satu pilar lah, ibarat begitu. Sebenarnya ada banyak pilar-pilar lainnya gitu. Contohnya misalkan kayak tim pemasaran, penjualan atau riset pasar gitu atau tim research gitu. Mereka juga berpengaruh gitu loh. Jadinya kalau tanpa mereka pun juga misalkan nih, oke, perusahaan saya menjalankan manajemen risiko baik banget, memadai banget. Kita menjalankan sampai kita tekan risikonya tuh tinggi banget lah ibarat gitu. Cuman nggak ada tim research yang handal, tidak ada tim pemasaran yang memadai. Apakah perusahaan itu akan berhasil juga? Tentu tidak gitu. Ingin mendapatkan laba dari mana gitu? Oke, saya jalanin manajemen risiko baik banget gitu. Tim pemasarannya nggak handal gitu, jualannya loyo, misalkan penjualannya tidak sesuai target, cuan tidak, buntung iya gitu, ibarat bahasanya seperti itu ya. Selain itu juga kita berbicara, selain tim pemasaran, penjualan, kita berbicara manajemen keuangan. Jika kita berbicara manajemen keuangan ya, pada dasarnya, apa ya, jika perusahaan itu tidak bisa me-manage ya keuangan itu secara memadai, finansialnya juga gagal ya, ibarat seperti itu. Tidak bisa melakukan proyeksi keuangan gitu yang ibarat yang memadai, terus tidak bisa memperhitungkan gitu keuangan-keuangannya ke depannya gitu. Tentu ya juga pada dasarnya perusahaan tersebut akan gagal gitu loh pada dasarnya. Walaupun kita sudah melakukan manajemen risiko yang sangat 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 efektif dan efisien gitu. But kalau manajemen keuangannya juga tidak memadai gitu, pada dasarnya juga ya tentu perusahaan itu akan gagal gitu loh pada dasarnya ya. Selain itu juga apa ya? Hmm, apa ya? Dari sisi eksternal lah. Kita juga berbicara dari sisi eksternal. Contoh bencana alam. Contoh, ya walaupun juga pasti kita jika berbicara bencana alam, kita udah berbicara ini ya, apa, eh, pasti ada sistem manajemen risiko tentang bencana alam itu juga gitu. Walaupun, cuman kan namanya bencana alam ya kita tidak bisa memastikan ya pada dasarnya gitu. Selain itu juga eksternal-eksternal seperti jatuhnya pasar atau misalkan regulasi pemerintah, misalkan seperti itu, ataupun kebijakan pemerintah, ataupun ya contohnya kayak kondisi ekonomi lah, misalkan fluktuasi nilai tukar, fluktuasi inflasi dan lain-lain. Tentu itu juga bisa berdampak langsung dengan keberlangsungan perusahaan gitu. Walaupun kita sudah melakukan manajemen risiko yang efektif dan efisien pada dasarnya gitu. Dan yang selain itu juga adanya yang tentang keterampilan dan kepemimpinan. Tentu dengan adanya kepemimpinan yang buruk, tentu ini juga ini bisa berdampak tidak baik juga gitu untuk perusahaan ya. Ya logikanya ya, misalkan oke nih unit manajemen risikonya udah ngidentifikasi, udah kasih kertas kerjanya ke direksi, misalkan udah kasih ke tim manajemennya. Pada dasarnya yang akan membuat keputusan itu bukan manajemen risiko. Pada dasarnya manajemen risiko hanya membuatkan apa ya? Kita hanya memperhitungkan lah, ibarat kita memproses data-data yang ada dan kita tuh membuat suatu output gitu. Yang output itu tuh akan kita berikan kepada pimpinan lah, ya ibarat tim manajemen. But kalau tim manajemennya tidak bisa membuat decision making yang baik, ya tentu ya perusahaan ini juga akan hancur pada dasarnya seperti itu. Dan ya apa ya? Yang terakhir ya lebih ke arah ini juga sih, apa? Lebih ke arah eksekusi mungkin ya. Kalau dipikir-pikir, ya mungkin hampir mirip kayak tadi ya. Kalau kita berbicara apa ya? Tim manajemen kan pasti mereka akan membuat keputusan gitu.
kalau mereka salah dalam membuat eksekusi gitu, dalam membuat keputusan, ya hasilnya percuma gitu, walaupun ada unit manajemen risiko gitu, kita udah memperhitungkan gitu risiko yang akan terjadi atau kedepannya seperti apa, gitu. Ya, pada dasarnya jika kita kesimpulannya ya, kalau kita bertanya, apakah kita sudah menjalankan manajemen risiko secara baik? Apakah masih bisa terjadi kegagalan? Tentu iya. Cuman ya Karena balik cuman ya ini ya, cuman kalau kita sudah menjalankan manajemen risiko yang baik, ya tentu kita sudah berkontribusi lah, kita sudah ibarat berkontribusi atas keberhasilan dari suatu organisasi lah, ibarat seperti itu. oke, berarti, walaupun manajemen resikonya udah sangat baik nih Mas, tapi tentunya masih ada faktor-faktor lain kayak manajemen keuangannya juga dan termasuk leadership di perusahaan tersebut ya Mas, yang membuat keputusan intinya gitu ya Mas ya? Iya, betul. Oke. Nah, kalau misal nih Mas, sebuah perusahaan belum menerapkan manajemen resiko, apa sih Mas langkah awalnya untuk memulai, penerapan manajemen resiko itu? Jadi kayak step by step-nya tuh kayak gimana sih Mas? Oh, yang pertama-tama itu sebenarnya sebenarnya panjang ya kalau ngomongin step by step-nya. Iya, Yang yang pertama ya, yang harus kita bicarakan adalah komitmen, yang pertama itu. mmm, Terutama komitmen dari BOC dan direksi ya, untuk menerapkan manajemen risiko. Jadinya gini, dalam artian gini, kita tuh, perlu adanya komitmen untuk mengelola semua risiko secara efektif dan efisien gitu, serta kayak memastikan kayak kayak kesinambungan dan risiko pertumbuhan dari bisnis inti ini kayak terus berkelanjutan gitu untuk melalui pengelolaan risiko yang secara proaktif. Nah, habis itu kayak berfokus pada risiko yang terpenting dan ya ibarat kita memberikan perhatian khusus juga terhadap alokasi modal dalam proses pengendalian risiko gitu. Nah, jadinya gini, eee, jadinya ibarat yang pertama-tama, kita butuh komitmen yang pertama itu. Ibarat, oke, sebelumnya kita nggak menjalankan nih manajemen risiko. Terus apa sih pertama-tamanya? Yang pertama kan pasti ada keinginan kan, oke, keinginan. Cuman kita tidak boleh hanya ingin gitu, kita perlu komit gitu. Pada dasarnya kita nggak boleh setengah-setengah dalam menerapkan manajemen risiko ini. Kalau misalkan tidak ada komitmen yang full, tentu nanti akan ke belakangnya ini nanti akan tidak, ya kita berbicara efektif dan efisien lagi ya, tentu ya tidak akan efektif pada dasarnya seperti itu. Karena dari komitmen aja setengah-setengah gitu, tidak ada komitmen yang secara penuh gitu. Tentu ini akan adanya ketimpangan juga di akhir-akhirnya. Yang pertama itu, yang pasti kita perlu adanya komitmen. Setelah itu kita akan kayak menetapkan suatu dasar atau landasan lah dalam menerapkan manajemen risiko. Pada dasarnya gitu, karena dengan adanya landasan ini tentu manajemen risiko yang diterapkan di suatu perusahaan atau organisasi, garis besarnya biasanya akan menekankan, biasanya ada 3 hal, ada risk awareness, corporate governance, dan habit and culture gitu, pada dasarnya itu. Jadinya ya pokoknya kita perlu menetapkan suatu dasar lah atau landasan, karena kalau ibarat gini ya, dasar dan landasan itu ibarat kayak suatu, kalau mungkin kalau di suatu negara itu adalah undang-undang gitu. Kita kalau tidak ada suatu landasannya, kita akan bingung gitu. Kita ingin menerapkan manajemen risiko, ingin berlandaskan apa sih? Ibarat seperti itu, dan ini biasanya, landasan ini tentu ya adanya apa ya, suatu meeting dengan antara tim manajemen dengan biasanya BOD ya, biasanya gitu. Next-nya itu kita akan menyusun suatu kebijakan manajemen risiko. Penyusunan kebijakan manajemen risiko ini pada dasarnya kan tujuannya itu sebagai acuan kan dalam penerapan manajemen risiko suatu perusahaan gitu. Ibarat kita sudah memastikan bahwa risiko di perusahaan ini sudah dikomunikasikan, sudah dikelola, sudah dipantau, sudah dikaji secara terintegrasi gitu, secara
secara terpadu dan sudah berkesinambungan gitu. Sehingga tuh, culture ya, kita kita tadi kan saya berbicara antara, apa ya, budaya gitu, habit and culture gitu. Jadinya kita akan membentuk suatu budaya di dalam perusahaan untuk kita tuh, oke, kita ingin melaksanakan good corporate governance gitu, kita ingin melakukan GCG gitu. Nah, selain itu juga apa, mmm, selain itu, apa ya, setelah itu kita mungkin menentukan suatu standar lah, standar manajemen risiko. Biasanya yang paling umum, standar apa yang digunakan manajemen risiko di perusahaan, biasanya yang paling umum adalah menggunakan ISO 31000 biasanya ya. Jadinya kalau ya just info ya, ISO 31000 ini ya udah terdiri dari ada namanya prinsip atau prinsipal manajemen risiko, kerangka kerja manajemen risiko atau framework-nya, dan yang terakhir itu ada proses manajemen risikonya gitu. Dan sebenarnya dari suatu standar ya, standar manajemen risiko untuk ISO 31000 ini ya udah cukup baik ya. Bukan cukup baik sih, ibarat ya udah bagus lah ibarat gitu. Ya kira-kira gitu. Oh, tapi satu lagi, ibarat ada namanya 4 sehat, 5 sempurna. Tentu perlu adanya pengembangan kompetensi di sumber daya manusianya yang itu perlu dipersiapkan juga. Karena gini, oke, kita memiliki kebijakan, kita memiliki suatu standar, kita memiliki suatu komitmen, tapi unit kerjanya itu tidak kompeten. Kira-kira apa hasilnya kalau misalkan sudah seperti itu? Tentu manajemen risiko ini tidak berjalan secara efektif dan efisien gitu. Jadinya ya kira-kira yang perlu dipersiapkan dalam apa ya, untuk menerapkan manajemen risiko di awal ya. Kira-kira ya seperti itulah. Berarti SDM-nya juga penting ya, Mas, untuk punya kompetensi di bidang tersebut gitu ya, Mas, untuk Iya, betul. mendukung manajemen resikonya. Nah, Mhm. untuk menurut Mas Enrico sendiri nih, seberapa penting sih, Mas, sertifikasi manajemen resiko itu? Kalau kita berbicara penting, ya sangat penting ya. Mmm, Karena gini, kalau kita berbicara sertifikasi ya, kita nggak usah berbicara manajemen risiko, kita berbicara sertifikasi. mmm, Di saat ini, sertifikasi itu kayak suatu, apa ya, semacam kebutuhan gitu, yang harus dimiliki gitu oleh suatu personal gitu, ibarat gitu. Karena gini, di dalam suatu organisasi sekarang ini, maupun di perusahaan, di lembaga keuangan perbankan, ataupun lembaga keuangan non-bank, itu sekarang udah kayak apa ya, udah kebutuhan, benar, udah kebutuhan. Ibarat ibarat gini juga, ibarat selain itu juga kalau kita memiliki sertifikasi, kita kayak mendapat apa ya, pengakuan gitu. Kita dinyatakan bahwa kita lebih ahli dan kita lebih kompeten dalam menerapkan atau mengembangkan suatu bidang tersebut di perusahaan ya gitu. Jadinya kita kita juga memiliki nilai tambah ya, ya advantage gitu di mata perusahaan gitu. Misalkan yang ingin meng-hire kita, misalkan seperti itu ya gitu. Ya, kalau kita berbicara penting atau tidak sertifikasi saat ini, tentu ya sangat penting gitu. Karena selain itu juga oke nih, saya ambil contoh aja ya, saya ambil contoh di bidang saya gitu, saya di perusahaan efek. Saya di perusahaan efek saja ada POJK baru, POJK 5 atau 6 gitu. Itu tentang, penerapan manajemen risiko di perusahaan efek. Di salah satu pasalnya, itu menyatakan bahwa unit manajemen risiko diwajibkan, tertulisnya diwajibkan memiliki sertifikasi dari lembaga lembaga apa ya, dari ibarat lembaga sertifikasi yang sudah diakui lah, ya dari OJK tentunya. Jadinya ibarat bahkan dari bidang saya pun udah berbicaranya diwajibkan gitu loh. Tentu ya ya ibarat sertifikasi ini ya penting pasti. mhm, Kira-kira oke seperti itu. oke. Nah,
Itu tadi kan kalau kita ngomongin sertifikasinya nih, Mas. Nah, tapi kalau untuk mulai belajar manajemen resikonya nih, Mas, bisa mulai dari mana dulu sih, Mas? Kalau untuk belajar ya, ya kita kan Mhm. udah hidup di zaman 5.0 ya. Jadinya Mmm. semua informasi pada dasarnya di internet itu sudah ada ya, kita tanpa perlu membeli buku. Ya walaupun terkadang yang di dunia maya terkadang masalah keabsahannya ini kan terkadang kita kaji lagi ya, apakah itu benar atau tidak. Cuman kita kan biasanya apalagi kita anak milenial lah, anak milenial kan inginnya simpel gitu. Kita nggak mau apalagi anak zaman sekarang itu malas membaca, biasanya seperti itu. Yang saya lihat ya gitu, anak sekarang tuh malas membaca pada dasarnya gitu. Coba misalkan, ya udah kalau kita berbicara belajar dari mana? Dari buku lah misalkan. Apakah misalkan mau membaca buku? Tentu tidak gitu. Anak zaman sekarang biasanya seperti itu. Lalu alternatifnya seperti apa? Eh, tentu juga di luaran sana banyak banyak eh, kayak organisasi-organisasi pelatihan-pelatihan ya tentunya ya salah satunya ada sertifikasiku ya. Jadinya biasanya, apa yang saya lihat organisasi-organisasi pelatihan-pelatihan sekarang tuh udah memberikan suatu learning yang menurut saya itu hal yang menarik dan simpel gitu. Jadi ibarat kita nggak perlu membaca, jadinya ibarat kita tinggal melihat video, kita tinggal mendengarkan, itu kan hal yang simpel ya, pada dasarnya kita tinggal menonton, kita tinggal mendengar, itu cara belajar yang simpel gitu. Jadinya untuk memulai belajar manajemen risiko ya tentu ya di sertifikasiku aja yang gampang kayak gitu aja. Mmm. Ya kira-kira ya Oke seperti itu. oke. Nah, At kalau tadi kita ngomongin tips memulainya, untuk selanjutnya nih Mas, ada nggak sih do's and don'ts-nya untuk penerapan manajemen resikonya itu sendiri? Oh, yang pertama itu adalah apa ya, yang ini lebih ke arah sebenarnya tadi udah banyak yang disebutkan juga ya, masalah do and Ya, don'ts-nya. Jadi mungkin lebih saya ringkas lagi di sini. ya boleh. Yang pertama-tama kita jangan sesekalinya kita meremehkan yang namanya risiko, walaupun itu rendah, sangat rendah. Karena pada dasarnya gini, risiko jika kita tidak kita mitigasi secara benar, itu rembetannya itu bisa menjadi besar itu bisa gitu, bahkan sampai membuat hancur gitu. Ibarat gini ya, kayak ibarat suatu virus, virus itu Mmm. sangat kecil pada dasarnya. Virus ini jika sudah masuk terlalu dalam terlalu dalam terlalu dalam, itu bisa sangat mematikan, ibarat seperti itu. Itu ibarat risiko juga, pada dasarnya seperti itu. Yang kedua, apa ya, kita perlu adanya, mmm, do and don'ts ya, kita juga tidak boleh, tidak boleh yang dinamakannya itu, misalkan kayak gini, oke gitu, secara kita kan unit manajemen risiko kan kita ibarat kayak kita memperhitungkan suatu kondisi-kondisi risiko ya. Cuman jangan pernah beranggapan bahwa ini kalau kita tanya gitu, kita bertanya dalam diri kita sendiri, manajemen risiko dalam suatu perusahaan, sebenarnya kalau kita berpikir tanggung jawab siapa sih? Tentu kalau secara orang awam kita berbicara itu adalah kewajiban atau tanggung jawab dari eee, tim unit manajemen di tim manajemen risiko sendiri pada dasarnya itu. Cuman enggak, pada dasarnya gini, manajemen risiko pada dasarnya oke, secara responsibility di dalam suatu organisasi itu adalah responsibility dari unit manajemen risiko, risiko itu terjadi itu tuh dari semua divisi, dari semua departemen. Jadinya kalau berbicara kita harus ibarat tanggung jawab siapa sih, itu adalah tanggung jawab kita bersama gitu. Jadinya jangan pernah
jangan pernah beranggapan bahwa, manajemen risiko kan ini tanggung jawab lu gitu, ngapain gua pemasaran mikirin enggak gitu, ibarat ibarat oke gitu, secara unit oke, manajemen risiko pada dasarnya, cuman risiko itu bisa terjadi di departemen pemasaran, risiko. Nah, habis itu, "Lah gua kan keuangan, gua bikin cuman laporan keuangan buat ini, terus harus gua gitu yang bikin?" Enggak, oke, tetap unit manajemen risiko pada dasarnya, cuman risiko juga ada di risiko likuiditas, risiko keuangan. Jadinya jika kita berbicara tanggung jawab atau responsibility-nya, itu tanggung jawab kita semua karena jika kan 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 tadi saya udah katakan manajemen risiko itu kan pada dasarnya terintegrasi dan terpadu, pada dasarnya gitu. Yang dimaksud dengan terpadu ini pada dasarnya terpadu dari seluruh kegiatan-kegiatan di dalam suatu organisasi ya, tentunya ya ada tim bisnis, ada tim keuangan, tim pemasaran, tim operasional, dan lain-lain. Kita tuh saling, terintegrasi lah, itu manajemen risiko yang sangat efektif gitu, pada dasarnya gitu. Kita berbicaranya ya seperti itulah, kayak gitu. Terus yang terakhir, yang tidak boleh itu, jangan sampai, apa ya, di dalam unit manajemen risiko, tapi belum berkompeten, karena itu hal yang sebenarnya gini, bukannya bukannya mengledek juga ya. Ibarat ibarat juga karena manajemen risiko juga hal yang ya jujur aja sulit ya gitu. Karena gini, karena, ilmu manajemen risiko lumayan complicated sejujurnya dan pekerjaannya juga, apa ya, complicated juga gitu pekerjaannya. Mhm. Jadi kalau misalkan kita belum belajar, kita belum kompeten gitu pada dasarnya, makanya nih, kenapa tadi saya bilang sertifikasi itu penting. Karena agar kita mengetahui lebih dalam lagi ya ilmu-ilmu itu ya, ya tentu ya bukan hanya manajemen risiko gitu, tentu ya ada bidang lain gitu ya. Kalau di saya ya, di perusahaan efek ada kepatuhan, ada tim analisis efek, ada analisis teknikal, ada tim equity sales gitu. Mereka memiliki apa ya, memiliki kompetennya masing-masing gitu. Jadinya, apa ya, ya pokoknya di dalam penerapan ini ya tentunya ya, unit SDM-nya perlu dipastikan bahwa sudah kompeten. Bahkan kalau oke lah misalkan masa iya sih, silakan cari gitu di dalam suatu lowongan, apakah di situ misalkan risk management, silakan cari apakah di situ tertulis tidak ada misalkan, diutamakan memiliki sertifikasi bla bla bla, misalkan ya sertifikasi risk management ya cukup banyak ya gitu. Ada ada contohnya ya CRGP, ada CRMP, ada RMO gitu, KRO. Ya kalau misalkan di perusahaan efek kan ada CRA, ada CRP pada dasarnya gitu. Ya kira-kira ya gitulah. Oke. Nah, mungkin aku mau bacain ada beberapa pertanyaan dari teman-teman nih, Mas. Salah satunya ada dari Mas Heri Respati. Nah, jadi pertanyaannya nih, Mas, kalau udah menerapkan manajemen resiko, bagaimana mengukur tingkat resiko pasca mitigasi untuk evaluasi residual risk nih, Mas? Oh gitu. Jadinya gini, mmm, jadinya tuh pada dasarnya ya, kalau oke kan kita nanti akan kayak membentuk kayak suatu apa ya, biasanya gini sih, biasanya kita ada menggunakan namanya suatu statistik ya, biasanya gitu. Kalau Mhm. untuk manajemen risiko yang udah lumayan intermediate, kita akan memperhitungkan apakah itu jadinya kita ada namanya risk score gitu. Jadinya di dalam risk score ini kita biasanya umumnya itu dari angka 1 sampai 5 gitu. Jadinya dari angka 1 ini apakah dampaknya, rendah, 2 ini ya lumayan rendah gitu, 3 udah menengah, udah medium, keempat udah
lumayan tinggi dan kelima tinggi gitu. Dan biasanya tuh kita kayak memperhitungkan risk score pada dasarnya gitu. Kita apa ya? Kita ada perhitungan namanya itu value at risk. Biasanya kayak gitu. Kita memperhitungkan risk score-nya gitu. Jadinya di situ kita bisa kayak melihat apa ya? Pada dasarnya kalau setelah kita melakukan evaluasi, kita tuh kayak udah memperhitungkan gini, eh, kayak kita udah menentukan antara likelihood, ya ibarat kayak probability dan impact gitu, pada dasarnya gitu. Kita kayak sudah memperhitungkan apakah ini nanti kayak misalkan probability-nya misalkan di sini, impact-nya di sini. Oh, nah habis itu ini secara kesimpulan risikonya besar apa tidak sih? Biasanya kayak gitu. Jadinya apa? Jadinya di situ kita juga bisa melihat gitu apakah nanti dan apa ya? Ibarat di situ kita juga bisa mengevaluasi gitu apakah hasilnya apa ya? Misalkan kalau tinggi gitu, kita perlu kita tanganinya seperti apa kayak gitu. Ya, kira-kira ya seperti itu. Oke deh, Mas. Mungkin ada satu lagi nih, Mas, dari Mas Persada. Mas Persada nanya, apa sih pendekatan untuk implementasi manajemen resiko? Pendekatan ya, pendekatan. Mhm. Hmm, kalau kita berbicara untuk pendekatan implementasi manajemen risiko, pada dasarnya gini. Eh, kalau untuk pendekatannya, sebenarnya gini ya. Hmm, jadinya tuh pada dasarnya kita hanya apa ya? Pendekatannya itu ya kita hanya melihat ini aja gitu loh. Kayak misalkan apa ya? Kayak contohnya gini. Saya lebih kasih contoh aja ya karena kalau berbicara Oke. teoritis sulit gitu. Jadinya gini aja. Eh pada dasarnya gini, kalau kita ingin melakukan manajemen risiko, saya berbicara tentang ISO 31000 aja ya. ISO 31000 ini pada dasarnya ada prinsip, kerangka kerja, dan proses. Pada dasarnya itu. Lalu prinsip-prinsipnya apa gitu? Prinsipnya ada lumayan banyak gitu. Saya tidak terlalu hafal kalau untuk itu. Setelah itu juga ada kerangka kerjanya atau framework-nya gitu dalam implementasi manajemen risiko gitu. Dan setelah itu juga untuk prosesnya itu yang pertama adalah menetapkan konteks. Yang pertama itu setelah menetapkan konteks kita akan melakukan penilaian risiko atau risk assessment lah. Ya di situ dari risk assessment ini ya tentu ada ada identifikasi risiko, ada analisis risiko, ada evaluasi risiko. Setelah itu adanya namanya penanganan risiko, lalu setelah itu nanti adanya monitoring and review gitu. Dan setelah ada monitoring and review itu kita ada namanya apa ya? Komunikasi dan konsultasi gitu. Cuman kalau komunikasi dan konsultasi ini ya biasanya akan kalau di perusahaan umumnya ya, kalau di perusahaan kecil ya, itu mengeluarkan biaya yang cukup besar gitu biasanya ya. Jadinya untuk komunikasi dan konsultan ini lebih jarang sih. Ini kita lebih kata kita di sini lebih kayak apa ya? Memberdayakan SDM-SDM yang ada gitu. Ya, kira-kira Mmm, kayak gitu. oke deh, Mas. Nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung acara. Keren banget nih Mas Enrico udah mau mendiskusikan pertanyaan yang udah ditanyain sama teman-teman semua, dan sekaligus bisa menambahkan wawasan kita semua nih. Nah, sebelumnya mungkin kita boleh foto bareng dulu kali ya, Mas? Jadi semuanya mungkin mohon on cam dulu nih sebentar. Ya, mungkin akan aku tunggu dulu sampai satu page ini bisa di-screenshot. Ya, oke. Mungkin kita akan, pakai gaya khas dari sertifikasi yaitu kompeten ya, gitu, kompeten. Nah, Oke. aku mulai ya. Jadi
Foto pertama, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi, 1, 2, 3. Nah, oke, mantap nih. Nah, makasih banyak Mas Enrico, silakan melanjutkan kembali aktivitasnya. Boleh juga mungkin Mas Enrico share Instagram-nya ke teman-teman kita yang ada di sini, yang mungkin mau reach Mas Enrico atau nanya-nanya mengenai manajemen resiko ini. Nah, untuk teman-teman yang ada di sini yang udah ngikutin webinar kita hari ini akan mendapatkan sertifikat. Dan link absennya akan dikirimkan setelah aku ngasih tahu ada promo-promo menarik nih dari sertifikasiku. Nah, jadi sertifikasiku ini bakal ngadain acara festival sertifikasiku yang akan berlangsung pada 6 November hingga 11 Desember 2021 ini. Nah, di situ bakal banyak banget pembicara yang keren-keren, di situ bakal banyak banget webinar, workshop, dengan pembicara yang keren-keren. Kalian bisa langsung cek aja website kita di sertifikasiku.com/festival. Nah, kita lagi ada promo khusus hari ini, ada promo akhir pekan. Jadi ada diskon hingga 25% dengan potongan maksimum 75.000. Kalian cuma tinggal masukin kode promo festival ketika kalian mau beli tiket festivalnya. Nah, sekali lagi untuk yang mau ngecek acara festival ini bisa langsung ke sertifikasiku.com/festival. Nah, jadi promo ini berlaku setiap Jumat ya. Nah, selain itu aku juga mau umumin, kalau kita udah buka batch baru untuk CRA, RSA, RTA, dan juga digital marketing, di mana pelatihan CRA, RSA, dan RTA akan diadakan pada 16 September hingga 16 Oktober 2021 ini. Dan untuk digital marketing akan dimulai pada 18 September hingga 19 September 2021 ini. Jadi silakan nih teman-teman untuk daftar ke pelatihannya dan juga untuk beli tiket festival sertifikasikunya mumpung lagi ada promo yang wajib banget kalian ambil. Nah, untuk link absensinya akan dikirimkan di kolom chat ya. Oke, itu udah dikirimin sama host-nya dari sertifikasiku, kalian bisa langsung aja isi link absensinya di situ. Nah, jadi aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman semua yang udah hadir pada webinar kita kali ini. Dan sekali lagi aku mau juga ngucapin terima kasih ke Mas Enrico udah menyediakan waktunya untuk bisa diskusi sama aku dan teman-teman semua di sini. Semoga kita semua bisa bertemu di lain kesempatan. Aku Intan mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas. Ya, Terima kasih semuanya. saya izin live ya. Iya.